ngantrinya kalau misalnya emang ada yang pernah makan awal-awal kita viral sampai di MRT ngantri. Dan gue nggak menyangka tuh Tok, orang yang gue temukan belajar digital marketing tahun itu berada di dunia kuliner. Ketemu sama partner gua nih si Michael. Dulu kita tetanggaan di Pasar Santa. Modal Gitu. untuk pindah ke ruko gimana? Perjuangannya si Mike juga tuh jual rumah. Nah titik waktu itu bisa meledaknya itu gimana Tok? Ya itu kita coba endorse lah. Jadi kita coba endorse. Dulu mungkin algoritma TikTok lu ngalamin nggak yang masih Gampang naik. iya masih gampang naik. Jadi orang-orang yang followersnya cuma dikit ribuan pun bikin video bisa viral. This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Built on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Rolling guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ketemu teman lama yang ternyata tetangga nih Tok. Betul. Gue gak nyangka setelah bertahun-tahun gak ketemu, gue makan di rumah makan samping kantor gue. Gak samping-samping banget sih, cuma deket banget lah. Iya. Terus ada lu. Gue Gue juga kira, kaget. gue kira wah ketemu nih sama-sama makan nih. Ternyata lu yang bikin Tok. Wah Iya. itu gue bener-bener kaget tuh Tok waktu itu. Tahun lalu kayaknya ya. Iya kayaknya tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Iya. Tapi kayaknya waktu itu baru banget buka berapa bulan tuh ya. Iya kayaknya emang ya. baru waktu lu datang emang masih baru-baru buka. Oke, jadi Hartanto ini adalah owner dari Warung Bali Pagede, yang mana gue ketemu lu kayaknya mungkin 8 tahun yang lalu kali ya, atau 2016. Iya, Apa 10 tahun 17? lalu kali. 2016 ya benar ya? 2016 ya, toh. Iya, kurang lebih 2016. Dan waktu itu kita sama-sama lagi belajar iklan. bukan di bukan ya? Yubi kayaknya. Di Bali bukan. Oh. Yang iklan sama si Kodeni. Itu juga ada lu juga. Ada gua juga. Oh, tapi itu udah ketemu sebelumnya. Udah ya? ketemu sebelumnya. Oh, berarti lebih jauh lagi ya, toh. Iya. Itu mungkin 2014 kali ya, toh. Mungkin ya. Gue juga udah lupa, udah lama. Iya. Ketemu di Yuk Bisnis, baru Iya. ketemu lagi di Belajar Digital Marketing. Yes, betul. Dan gue nggak menyangka tuh, Tok, orang yang gue temukan belajar digital marketing tahun itu berada di dunia kuliner. Oh. Nah, gue mungkin pengen mulai ngulik dari gimana tuh perjalanannya Warung Bali Pagede Mhm. ini menjadi restoran yang sering viral nih di Lebak Bulus dan sekitarnya. Dari Awalnya. awal banget berarti. Dari awal banget lu bisa masuk ke dunia kuliner ini, ceritanya dunia gimana kuliner. Kalau masuk ke dunia kuliner berarti awalnya itu dulu gue itu mulai usahanya di Pasar Santa. ya? Oke. Itu bikin kopi. Ya kedai kopi kecil-kecilan lah. Oke. Ya kan 2019. Kemudian 2020 kan pandemi tuh. Ya kan usaha kan mulai goyang. Nah, gue ketemu sama partner gue nih si Michael. Dulu kita tetanggaan di Pasar Santa. Oh, lu jualan Oh. kopi, Mike Dia jualan rice bowl. Rice Oke. bowl, Korean rice bowl gitu. Oke. Ya, ketemu kita ngobrol-ngobrol, cari ide lagi mas, supaya kita kan hidup harus terus berjalan ya Yas. Iya. Ya. Gimana caranya kita harus terus berjalan di kondisi COVID waktu itu. Awalnya bukan langsung bikin kuliner nih, kita mau jualan sayur awalnya. Dulu kan waktu pandemi lagi booming tuh sayur box segala macem, ya kan. Kita brainstorm nggak nemu solusinya, terus pada waktu gua lagi ke tempat dia lagi bikin sate ayam. Oke. Ya, yang mungkin ada di nasi campur sekarang itu. Oke. Gua makan, gue bilang wah ini unik lah, bisa kita jual. Akhirnya kita mulai jual si sate tersebut. Mulainya dari kaki lima dulu Yas. Gua jualnya di Panglima Polim Abjay kalau lu tahu. Oke. Nah itu dari sana kita jualan cuma sate doang. Sate sama nasi sama plecing kangkung. Dengan nama Warung Dulu Bali Pagede. bukan, masih sate Bali Pagede. Sate Bali Pagede. Iya, sate Bali Pagede. Dari sana awalnya nggak rame juga lah, kan kita usaha juga, ada beberapa endorse juga. Ya lumayan bergulung terus. Cuma kan kita mikir kalau misalnya di tempat kaki lima gitu
muternya semakin susah gitu loh. Banyak tantangannya juga lah. Kalau di kaki lima kan ketemu sama preman-preman, karyawan-karyawannya juga yang mungkin nggak segampang itu kita atur kalau yang di kaki lima ya. Akhirnya kita coba untuk cari ruko. Itulah yang mulai awal di MRT. Ya, Haji Nawi. Nah, kita mulai buka di sana, coba menu baru yaitu nasi campur. Emang kita dari dulu cuma jual satu jenis makanan doang. Nasi campur itu doang. Waktu lu datang udah ada menu-menu lain kayak? Menu lain tuh kayak gimana tuh? Sekarang ada nasi tempong, nasi goreng. Belum. Nah, lo harus datang lagi berarti. Oke siap. Itu di sana cuma nasi campur doang. Nah, kita endorse juga ada beberapa dan mungkin gara-gara efeknya kan habis pandemi kali ya. Kita itu bukanya 2021 kalau nggak salah ya. 2021 atau 2022 awal Oktober habis pandemi. Itu kan orang mungkin kangen-kangennya nih vibes Bali kan. Kita buka nasi campur Bali. Nah, itu lumayan booming tuh di sana. Akhirnya viral. Gitu. Nah, gue pengen mundur sedikit toh. Jadi waktu lu bikin sate Bali Pagede di Abjay, yes. Yang Pasar Santa udah tutup. Udah tutup. Jadi dulu sih awal-awal masih setengah-setengah ya, gue sambil jualan kopi, tapi gue sih nggak bisa dua-duanya, makanya gue fokusin satu aja. Dan Rice Bowl Mike juga ditutup juga. Pada akhirnya tutup juga. Dan dua-duaan akhirnya fokus di sate Bali nih. Sate Bali Pagede. Dan dari lu yang masih bakar sate awalnya ya? Iya berdua lah, gue sama dia bakar sate, gue kadang-kadang ngasirin gitu-gitu. Oke. Nah itu titik meledak awalnya dari ya pinggir jalan. Lu bisa mulai masuk ke ruko di MRT Fatmawati. Awalnya titik baliknya itu kenapa? Kita mikirnya itu duitnya nggak muter, ya di sana nggak kekumpul. Ya kan, kalau di kaki lima di Abjay itu kan ramenya juga malam ya di sana. Itu muternya kan lama banget. Gimana caranya kita keluar supaya bisa lebih gede lah perputarannya. Nah, nggak muter tapi akhirnya lu bisa ada modal untuk pindah ke ruko gimana? Nah itu perjuangannya si Mike juga tuh, jual rumah. Oh gila. Jadi gitu. Gila kan, loh. Cicilan rumah juga kan lumayan kan. Gila. Nah gitu, jual rumah, pindah cari ruko yang sesuai budget lah. Ini harus tambahin satu mic lagi nih. Tolong tambahin satu mic lagi nih. Mic-nya ada di sini guys. Nah itu penasaran aja, itu pertimbangannya kenapa kalian berdua bisa senekat itu ya? Butuh duit ya. Sama-sama gak punya duit, sama-sama punya tanggungan kan. Udah nikah, punya tanggungan yang kayak gue bilang si Michael kan rumahnya juga kan harus dibayar cicilannya. Akhirnya jadi dari jual rumah itu jadi modal awal buat nyewa ruko di MRT Haji Nawi. Oke. Ya. Nah itu pada satu titik bisa naiknya banget tuh karena apa? Pada saat itu sih gue ingat orang udah mulai banyak yang ngomongin karena gue udah waktu gue pindah ke kantor Lebak Bulus, anak-anak kantor gue tuh pada bilang gini, nasi Bali yang viral di MRT buka deket kantor kita. Berarti gue nangkepnya anak-anak kantor gue udah pernah nyobain yang di MRT Fatmawati. Nah titik waktu itu bisa meledaknya itu gimana tuh? Ya itu kita coba endorse lah. Jadi kita coba endorse. Tapi dulu mungkin algoritma TikTok lu ngalamin gak yang masih gampang naik? Iya, masih gampang naik. Jadi orang-orang yang followersnya cuma dikit ribuan pun dia bikin video bisa viral. Lama-lama banyak yang pengen nyobain, pengen bikin video juga, itu ngegulung terus dari sana. Endorse-nya nggak terlalu banyak lah, kita awal endorse cuma 1-2 orang kayaknya. Berarti ini bukan endorse nama besar? Enggak. Ini tuh kayak KOL mikro gitu ya? Ya. Tapi kontennya itu ada yang viral tuh. Betul. Beberapa viral lah. Nah waktu itu gue pengen tahu viralnya itu serame apa? Kayak di views-nya seberapa banyak dan akhirnya ratusan ribu sampai jutaan kali ada ya. Convert ke penjualannya itu langsung instan. Iya, itu ngantrinya kan dulu kalau misalnya emang ada yang pernah makan awal-awal kita viral sampai di MRT ngantrinya. Hah? Iya, jadi dari depan ruko ngular gitu sampai di dekat MRT situ. Wah, gile. Ya. Tempatnya juga nggak terlalu gede sih, tempat juga nggak terlalu gede. Oke. Nah dari situ
akhirnya mulai bisa memutuskan untuk ekspansi ke yang Lebak Bulus gede banget, gimana tuh ceritanya tuh? Ya sama aja, kita ada duit udah terkumpul, pingin ekspansi lagi, Kali pingin ini lebih jual lagi. rumah lu. Enggak, Oh, enggak. enggak. Jual diri gua. Kalau di situ kita emang pengorbanannya lumayan ya. Kan gue sama si Mike nggak ngambil duit juga dari usaha kita ini. Oh. Jadi duitnya kita pakai, kita gulung terus untuk ngembangin si usahanya. Oke. Itu. Sampai akhirnya bisa yang di Lebak Bulus nih. Iya, sampai akhirnya bisa dapat yang di Lebak Bulus. Nah, yang di Lebak Bulus ini kan kalau dibandingkan dengan yang di MRT Fatmawati, secara Haji Nawi. size-nya Haji Nawi Iya. gede banget ya. Iya, Toh ya. lumayan. Ini parkirnya banyak, bisa berapa belas mobil mungkin ya. Ya, Sampai ke belakang juga areanya luas banget. ya ada outdoornya juga. Seberapa signifikan waktu lu mulai ekspansi ke situ tuh? Signifikan segi apa nih? Dari segi sales ya, dengan cabang Jujur, baru. Sky Ricolubis nih ya. Jujur. Lu pernah maksudnya Green Oh Boys iya ya? dong, Green Boys. Jadi awalnya nggak terlalu rame juga ya. Awalnya malah omsetnya masih lebih gede yang di MRT Haji Nawi. Masa tuh? Iya, masih lebih gede walaupun skalanya. Dan kita belum endorse juga mungkin ya. Iya. Kita nggak endorse segala macem. Lebih gede, masih lebih gede yang di Fatmawati sampai kita endorse sebelum puasa kemarin. Sebelum puasa kemarin, nah itu boomingnya di sana tuh, meledak. Di sana. Apa yang membedakan endorse-nya kali ini sama yang di Haji Nawi dulu tuh? Sebenarnya sama ya, pola-polanya itu kita endorse-nya itu sebelum bulan puasa. Jadi beberapa hari sebelum puasa kita endorse. Mungkin orang sebelum puasa tuh pengen memuaskan hasratnya makan dulu ya. Jadi sebelum puasa itu udah rame, pas puasa apalagi yang di Lebak Bulus ya. Itu kan banyak yang reservasi segala macam kan. Nah, di situ kita mulai boomingnya di sana yang di Lebak Bulus. Ada 1-2 KOL yang mungkin bikin meledak banget atau sama Satu. kayak kemarin mikro juga? Ini nggak mikro sih, hitungannya lumayan lah, lumayan. Big KOL Nggak big, tapi ya lumayan lah. Bignya seberapa nih? kayak ratusan ribu followersnya. Lupa gue, pokoknya puluhan ratusan ribu kayaknya ada, tapi nggak segede itu lah. Cuma lumayan lah, lumayan. Gimana cara lu tuh untuk menghitung budget KOL ini itu balik modal tuh? Kan misalnya orang datang itu kita nggak tahu dia tuh datangnya dari mana gitu. Apa lu bisa ada feeling gitu? Kita lihat dari jumlah view-nya aja. Nggak ada hitung-hitungan ya, gue masih konvensional. Nggak kayak lu kan mungkin bisa ngitung per view-nya atau dari jumlah lu bayar bagi view lah. Gue nggak ngitung kayak gitu. Oke. Kita lihat dari view-nya banyak, kontennya kita rasa menarik juga kan. Kita harus lihat juga, kita sebagai pecinta, gue kan sama si Michael Dodo suka kuliner juga kan. Kita ngeliat videonya, pengen gak sih gue makan di video orang yang dia review tadi gitu. Oke. Ya sebatas itu sih. Jadi kalau viewsnya bagus Dan menggugah, oke. ya, kita Terus coba. Besoknya lu tongkrongin aja tuh di restoran. Enggak lah. Makin banyak apa kan yang datang nih. Kita jarang kok endorse, cuma satu, kayaknya baru 2 deh. Ngendorse yang di Lebak Bulus ini baru ya. 2. Ya. Oh. Tapi dua itu berhasil meledak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak salah waktu itu pakai si ini ya, tau ya? Nanakut. Nanakut ya? Iya, nanakut. Gue suka kebalik si Bumbung sama Nanakut. Iya, ya. mirip. Lu pakai Pakai nanakut, nanakut. pakai bener. Nanakut dan itu yang bikin meledak banget. Yang sebelumnya yang bikin Oh, meledak. sebelumnya lagi kalau boleh tahu siapa tuh, Tok? Evani Jesslyn ya. Itu food blogger juga. Iya. Ya. Oh. Evelyn namanya. Lupa gue. Pokoknya FF gitu, Evelyn. Oke. Itu yang awal-awal bikin meledak. Oke. Nah, setelah ripple pertama nih, Tok, bola salju yang pertama 2 KOL tersebut bikin meledak. Sekarang gue lihat juga masih sustain itu kalau gue lewat. Wah, selalu rame. Mampir jangan lewat doang ya. Iya. Maklum baru pindah kantor itu. Itu masih sustain toh. Jadi Alhamdulillah ya. gue penasaran apakah setiap bulan lo masih melakukan aktivitas marketing yang sama atau meledak sekali ini? Ya udah, ini udah nggak ngapa-ngapain lagi secara marketing. Jujur sih belum ngelakuin yang lain lagi. Kita cuma enggak lah. Hebat banget. Kita cuma
kontrolnya kan di produknya juga, Oke. ya kan. Oke. Meledak tapi produk dan servisnya nggak bagus, ngapain? Ah. Jadi begitu satu problem teratasi, jadi kan problem awal kan tentu traffic kan. Problem awal traffic, kita udah mulai dapat trafficnya kan muncul problem baru ya di servis. Tenaga kerjanya gimana, ya kan. Ngehandle customer yang awalnya cuma satu hari 100 sama tiba-tiba 300, 400 kan beda. Ya kan. Nah itu kita perbaikin dari segi sananya. Awal kita viral kan itu Google ratingnya bintang 1 semua. Serius toh? Iya kan pasti komplainnya masalah makanannya lama. Ya kan. Itu sempat terjadi di awal-awal viral. Betul. Emang masalah pada saat itu apa toh? Apakah emang kita belum siap buat menerima orang sebanyak penuh sampai waiting list dulu awal-awal di tempat segede itu pada waktu puasa ya. Itu. Oh karena semua numpuk di jam Ya. puasa. Malahan kalau yang seingat gue pada waktu H+1 setelah tayang itu sebelum puasa, berapa hari sebelum puasa itu tuh yang langsung diserbu pas jam makan siang, kita belum siap. Oh, lu kaget dong Gus pada saat itu? Lumayan, gue dimarah-marahin. Dimarah-marahin, banyak makan nggak kuat, sedangkan kan emang orang kantoran ya butuh cepat. Iya. Kita akuin emang kita belum siap pada waktu booming itu. Tapi kan harus dibenahin kan, Yes. Iya. Penasaran tuh, seberapa parah tuh waktu itu komplain yang lu terima? Parah ya, dimaki-maki. Ada karyawan gue sampai sorry nih dianjing-anjingin. Dunia F&B kayak gitu. Wah gila. Ya. Dan kalau gue lihat ya toh, dari misalnya 10 kali gue datang ke warung Bali Pagede, mungkin 8 lu ada di sana. Iya. Gue ngeliat lu nongkrongin banget tuh toh. Waktu itu gue inget, gue lagi datang, lu lagi panik karena internet mati, kasir nggak bisa. Oh iya. Waktu itu gue lagi datang, lu lagi panik di dapur. Wah, gue ngeliat sih, satu lu sangat menaruh waktu, hati, passion lu banget di sini. Iya ya. benar, betul. Nah itu mungkin salah satu kuncinya juga ya, maksudnya kita sebagai owner harus emang terjun langsung di lapangan. Bukan berarti tempat lu udah rame, udah bagus, lu lepas begitu aja, tapi itu kan tetap harus ada controllingnya kan. Kita sebagai owner sama karyawan yang udah lama bekerja sama kita pun pasti beda ya, feelingnya, cara ngelayanin customernya, problem solvingnya. Nah itu emang gua rasa untuk bisnis apalagi di F&B atau hospitality ya kita harus terjun langsung day by day. Memang pembagian kerja lu di resto ini dengan partner itu, dengan Mike, gimana Kalau si Michael lebih ke arah produk ya, dia yang masak, dia lebih ke arah itu. Udah, kalau gua lebih ke arah operasional harian sama keuangannya. Makanya lu yang paling banyak nongkrong di. Kalau gue emang tipenya mikirin banget, jadi gue kalau misalnya emang ada problem gitu gue kepikiran ya, gitu ya plus minus lah, kan. Jadi kalau ada masalah dikit gue gampang, aduh gimana nih harus diselesain gimana caranya. Gitu. Oke. Nah ini kan udah melewati beberapa fase nih toh. Dari awal fase di pinggir jalan, di ruko, di tempat yang besar. Ngeramein masalah di servis. Kalau per hari ini apa yang menjadi masalah terbesarnya warung Bali Pagede di fase hari ini? Sekarang lagi bingung buat stabilin omset sama mau dinaikin lagi kan. Kan kita pastinya mau terus berkembang kan. Sekarang lagi mikir caranya gimana omsetnya tetap stabil bahkan naik, sama ekspansi lagi buat buka cabang lain, bisa buat nge-serve lah, kan kita masih Jakarta Selatan kan. Kalau bisa kita bisa serve Jabodetabek ataupun lebih gitu. Oke. Lu ada rencana ekspansi berikutnya ke daerah mana tuh? Ada, kita lagi nyari, awalnya kita nyari selatan pusat sama sekarang lagi ke daerah Jakarta Timur. Nah dari Haji Nawi
ke Lebak Bulus sebenarnya kan ini relatif nggak gitu jauh ya Tok. Betul. Apa ya pertimbangan lu dalam memilih lokasinya main di daerah sekitar sini tuh? Apakah karena lu udah merasa ini kayaknya audiens gua Ya, sama salah Warung Bali satunya Pagede itu. udah kena nih gitu. Salah satunya kita lihat audiensnya kita kan Jaksel ya. Orang di Jaksel. Tuh. Dari dulu kan gue dari awal yang di Santa pun kan daerah Jakarta Selatan. Kita lihat selain di Ruko itu kan kita ngelihat kan animonya kan lumayan dan kita belum bisa nampung semuanya nih. Kita masih bisa ada space buat menampung customer-customer yang mungkin pada waktu ke Nawi dia ngantri gak dapat tempat lah atau malas atau mungkin dapat pengalaman buruk karena ngantrinya panjang tadi. Kita coba pindah ke tempat yang lebih gede. Kita coba bikin experience baru untuk orang-orang tersebut. Dan mungkin ada orang-orang yang menengah atas juga yang pengen nyoba kan. Kadang-kadang kalau misalnya di Ruko gitu kan lu belum pernah ke tempat gua yang satunya ya? Haji Nawi belum Ya pernah? agak kecil, sempit, panas kan. Oke. Tapi kan ada orang-orang yang pengen nyobain makan langsung. Kita bikin tempat yang lebih proper lah. Dan market lu kayaknya memang daerah selatan, dari timur, pusat. Karena mungkin kalau market Chinese lebih prefer warung Bali yang Non halal. non halal ya Nah, Toh ya. iya betul. Kita bikinnya yang versi halalnya. Nah itu memang lu udah menentukan itu dari awal tuh. Dari awal. Kenapa mau masuknya ke market halal? Iya, udah dari awal karena emang dari awal pengennya kita kalau bisa seluas-luasnya lah. Kalau bisa kita buka satu Indonesia kita buka. Dan Indonesia kan mayoritas Muslim, ya kan? Mayoritas Muslim itu kita makanya targetnya yang halal. Oke. Nah gue penasaran dari awal konsep ngegodok si warung Bali Pagede ini tuh. Tadi kan kita sempat ngobrol, ternyata warung Bali Pagede ini adalah nama story lah yang mau dibangun gitu. Iya betul. Bukan nama beneran. Nah Betul. ceritanya gimana dari awal lu penentuan konsep brandnya, namanya sampai ke produknya. Pengen tahu sih tuh ngulik di belakang layarnya gimana? Kalau ngobrol sama lu gue nggak enak nih. Kan? Kenapa? Soalnya emang nggak ada yang benar-benar kita konsepin sebagaimana. Gak apa-apa itu. tuh. Justru ini kita perbincangannya ini apa namanya, no script. No script. No script, no script, no bullshit. Betul. Very raw. Gitu. Apa adanya aja toh, nyantai aja. Dari awal kita bikin awalnya namanya kita tuh sate ayam yang di Panglima Polim ya, gue ceritain di Abjay ya. Sate ayam Jali namanya. Jawa Bali. Jadi gue bikin kita bikin sate yang bumbunya Bali, cuma kita kan kasih kecap tuh ya satenya. Itu kan nggak di Bali kan jarang banget makan Bali satenya nggak pakai kecap nggak ya? pakai kecap. Makanya kita mikir nama, akhirnya itu terus mikir lagi kayaknya kurang Bali deh. Kita brainstorm lagi apa namanya. Gue kasih dok itu karena satenya kita gede-gede, gue juga bannya gede kan. Mungkin kita kasih nama sate ayam Bali Pak Gede. Oke. Ya, sesimpel itu sih. Oke. Sesimpel itu. Kalau semua brand berpikir kayak gini, perusahaan gua nggak laku sih toh. Nah itu. Tapi keren. Cuma sesimpel itu doang. Ya. Oke. Nah, waktu di MRT Haji Nawi itu udah pakai nama Warung Bali apa masih sate ayam aja? Udah pakai nama Warung Bali. Soalnya kan kita pingin menunya nggak cuma sate ayam. Jadi sate ayam plus ada nasi campurnya. Oke. Nah, gue jadi penasaran gini toh. Kenapa konsepnya lu pengen fusion si Jawa Bali itu dari segi produknya? Nggak fusion sebenarnya, namanya doang. Emang kita pinginnya bikinnya makanan si sate tadi, sate Bali itu kan. Tapi kan pakaiin kecap. Iya, pakaiin kecap. Nah, kenapa? Soalnya waktu pertama kali gua makan di tempatnya si Michael itu pakai itu kecap yang tadi. Awalnya Mike bikin ini untuk makan sendiri aja. Makan bareng teman-temannya, dia ada ngumpul bareng teman-temannya. Gua kebetulan lagi di rumahnya. Gitu makan, gue bilang ini taste-nya unik lah dan menurut gue produknya ini bisa dijual. Makanya gue ajakin dia buat bikin ini si sate ini. Dan sate ini nggak umum, maksud gue dia pada waktu dia bikin itu pun dia fusion gitu, ada si pelecing kangkung. Pelecing kangkung kan bukan dari Bali kan, dari Lombok ya pelecingnya. Oh, pelecing itu dari Lombok ya? Iya, pelecing kangkung. Nah, dia makan, dia bikin itu, gue bilang sama dia, gue pingin kayak gitu bentukannya.
nasi. Kalau di Bali kan kalau sate babi bawah pohon cuma ketupat sama sate doang, nggak ada sayur-sayurnya. Oke. Nah, sedangkan itu kan ada lengkap lah, udah ada karbohidrat, ada nasi, ada fibernya si sayur plecing tadi Iya. sama si sate. Heeh. Nah, gue pingin satu whole menu yang gue makan tadi kita jual gitu. Oke. Tok, gue pengen nanya gini, Tok. Gimana cara lo menentukan ini lokasi yang oke nih, Tok? Apakah lo cium dulu wanginya nih daerah ini? Wah, gue mencium wangi-wangi uang nih di sini. Enggak lah. Gimana, Trafficnya kan kita lihat juga traffic. Oke. Terus budget tadi kita bilang. Oke. Sebenarnya gue panjang lagi nanti ya. Gak apa-apa tuh. Gue justru pengen tahu benar-benar cara berpikir lu. Wah, ini brand gue pengen buka di sini. Pertimbangannya tuh apa aja? Cuma itu masalah traffic sama budgetnya kita juga. Kita buka awal itu budgetnya kecil banget ya. Gak sampai 10 juta kayaknya. Yang di Abjay. Yang di Abjay. Kecil banget. Pokoknya budgetnya minim lah. Kita nggak ada tempat. Jadi awalnya tuh malahan kita itu jualannya di bawah pohon. Lu pernah ke Abjay nggak? Belum. Jadi di Abjay itu antara si Alfa sama Century itu di tengah-tengahnya ada pohon. Kita dulu sewanya di bawah pohon itu ya. Oh. Di bawah pohon, kehalangan orang parkir, sehari nggak laku, paling cuma 1-2 porsi keluar. Oke. Mikir lagi gimana caranya kalau misalnya kayak gini kan nggak bakal hidup kan. Kita nyoba nyari untuk di dalam food court. Di food court itu penuh awalnya, kita nggak ada tempat. Tapi mau nggak mau kita harus jualan dong. Tanya-tanya adanya yang di bawah pohon itu. Jadi kalau misalnya di sela-sela orang parkir lah, jelek banget lah tempatnya. Nanti gue tunjukin lah fotonya. Oke, kirimin ya foto-fotonya. Tunjukin ke lu. Di situ. Buat gue tempel di sini tau. Aduh, bener ya. Itu kita cari tempat akhirnya di food court. Nemu pun kita sharing, Yas. Jadi di sana itu ada satu tempat yang jual lontong Medan. Lontong Medan pagi di food court Abjay. Lu kalau pernah ke food court Abjay itu kan banyak tempat makan lah. Oke. Banyak gerobak-gerobak lah, bukan food court lah, itu gerobak-gerobak pinggir jalan jadi satu lah. Iya. Nah itu ada yang jual sate, ada yang jual lontong, itu dia jualnya cuma pagi sampai siang. Gua sharing sama dia itu sore ke malam berarti. Gue pinjem etalasenya dia juga. Jadi kalau malam lontong Medannya gue kasih banner sate ayam. Ya. Pakai gerobak yang sama. Pakai gerobak yang sama. Gak ada duit, gak ada apa kan. Ya memanfaatkan apa yang ada dulu lah. Oke. Nah, tadi kan kalau pemilihan lokasi nomor 1 adalah traffic nih. Abis itu 2 budget. Betul. Nah, traffic lu gimana menganalisis atau lu tongkrongin tuh? Oh iya. Satu Kita harian. datang dulu. Awalnya berapa kali datang ke sana. Terus beneran tongkrongin, liatin orang berapa banyak lu. Iya, kita lihat mereka mesennya apa. Kalau yang mulai ke MRT gimana tuh? Di Haji Nawi. MRT itu karena dekat si MRT itu tadi posisinya. Kan kita pasti tahu kan, maksudnya aksesnya kan gampang juga kan dari MRT, daerahnya daerah perkantoran juga Fatmawati. Oke. Lebak Bulus? Lebak Bulus kita nyari-nyari aja di daerah dekat sama si Mayapada, dekat South Quarter ya, sama dekat sama Sekolah Cikal, itu kan dekat TB Simatupang. Tuh. Oke. Nah itu kriteria-kriteria yang harus kita pertimbangkan lah, dekat area perkantoran sama mungkin fasilitas umum, dekat RS Fatmawati, Bona Vista, kantor saya, dekat One Belt Park. Iya. Nah, Toh, sekarang nih pada saat lu lagi mau ekspansi cabang ketiga nih, Toh. Iya. Formula apa yang lu ngerasa ini udah berhasil di cabang pertama dan cabang kedua yang akan lu selalu pertahankan di cabang ketiga? Masalah apa nih? Tempat berarti? Masalah tempat kan berarti ngomongin traffic, atau mungkin masalah marketing juga lu pasti akan mungkin di grand opening gua akan pasti pakai KOL atau apa aja sih yang akan lu selalu pakai, atau mungkin rumah mana lagi mau dijual buat kayak gitu. Canda Toh. Enggak. Gue bingung soalnya kondisi dulu sama sekarang agak beda ya. Sekarang duitnya udah banyak. Amin. Belum, bukan masalah itu, masalahnya kan kita awal-awal budgetnya juga terbatas juga. Terus mungkin awal-awal itu banyak orang yang belum familiar lah sama si
makanan kita, sate ataupun nasi campur. Kenapa belum familiar tuh? Kan belum ada yang bikin. Masa tuh nasi campur Bali gitu? Maksudnya sedikit yang bikin? Lu pernah makan nggak? Setahu gua sih yang bikin kayak kita bikin sih masih belum banyak atau belum Iya sih, terekspos dengan baik terutama kali. satenya sih. Nah satenya kan belum. Kalau menurut gua satenya malah nggak ada yang bikin kayak gitu. Iya. Nah, itu awalnya belum ada, mereka penasaran pingin nyoba, Iya. ya kan, pingin nyoba. Nah sekarang kan istilahnya kita udah 3 tahunan ya kalau nggak salah buka, orang-orang udah pada tahu. Jadi pada waktu buka tempat baru pun mungkin nanti strateginya bisa beda sama yang kita udah lakuin sekarang. Tuh. Dulu waktu buka di Lebak Bulus pun kita belum ada budget buat marketing, habis buat sewa dan renovasi, nggak ada duit sama sekali. Oke. Mau opening pun kita nggak ada endorse segala macem. Kita paling kemarin kita DM-in customer yang udah pernah nge-tag kita, bilang kita udah buka di Lebak Bulus gitu. Gitu. Jadi kalau buat cabang ketiga, misalnya nanti ada yang akan lu lakukan dengan kondisi hari ini kan udah berbeda nih Tok. Betul. Apa Tok? Belum tahu kan, belum dilakukan. Paling kita harus endorse sih kayaknya. Emang dari awal kita harus ngelakuin si endorse tersebut, dan tentunya harus ada mungkin konsep atau menu-menu menarik lainnya di tempat baru. Nah, ini kan di awal salah satu kesuksesannya Warung Bali Pagede kan di endorse nih Tok. Tapi belakangan dunia endorse food blogger ini kan juga lagi rame nih Tok. Lagi rame atau lagi sepi? Lagi rame ini kasus-kasus yang kemarin. Oh, oke. Satu gue pengen nanya, pernah gak ada food blogger yang minta gratisan datang ke tempat lo? Enggak kayaknya ya. Gak ada ya? Iya. Kalau misalnya nawarin jasa banyak. Nawarin jasa banyak. Banyak. Oke. Mau nggak kita endorse produk, atau enggak dia bilang kita lagi mau buka review harganya segini-segini tuh banyak lah. Lu nggak mau tuh? Enggak, kan kita harus saring juga, kita yang pilih. Oh, oke. Terus kalau yang kedua, pendapat lu tuh soal kemarin kan lagi rame tuh yang food blogger ngejelekin buat dapat bayaran tuh. Oh iya, udah lama. Gimana tuh menurut lu tuh? Ya sih, gue sih nggak suka ya, tapi ya, pasti ada yang suka. Kalau gue sih kurang setuju sama gitu, soalnya sesuai pengalaman kita di dunia F&B ini, untuk menjual produk dan meningkatkan traffic itu kan nggak gampang, Yas. Dan dia ngejelekin, terus tiba-tiba ada beberapa usaha UKM sampai tutup bahkan kan, kemarin ada ceritanya. Itu kan menurut gua satu tindakan yang kurang terpuji lah. Ya. Kalau misalnya kita ngerasain ngerintis dari awal, terus tiba-tiba produk kita dijelek-jelekin, itu kan pasti kita juga nggak suka lah. Tuh. Iya. Tok, kan tadi lu cerita terutama pas lagi traffic lagi tinggi-tingginya dan belum siap, itu kan rate komplain juga tinggi banget tuh Tok. Betul. Itu gimana ya lu bisa handle itu ya? Atau ya udah rating-rating jelek yang di Google ya dibiarkan aja, atau gimana cara lu untuk bisa ya balikin namanya jadi bagus lagi? Enggak dong, nggak mungkin dibiarin. Kita lihat komplainnya apa, itu yang kita atasin. Kan yang paling banyak komplain sebenarnya awal-awal itu karena kita emang kurang orang kan. Ya kita tambahin orang, tambahin waiters, tambahin orang dapur supaya kerjanya bisa lebih cepet. Tuh kan nggak segampang itu, pasti ada proses juga kan. Kita tambahin orang kan belum kita training lagi. Tuh ya pelan-pelan ya, makan hati aja. Apa tuh, coba ceritain kejadian paling makan hati apa tuh kalau training? Banyak gue waktu awal mengenai apa nih? Training ke tim. Kalau training ke tim kan pasti masih banyak yang salah nangkap lah. Apalagi kan kita masih belum terlalu terstruktur ya. Kan pasti kita jelasin ke orang A, nanti beda lagi jelasin ke orang B. Pada waktu kita nggak perhatiin dikit, pasti ada yang melenceng lah dari kerjaannya, dari SOP yang udah kita terapin. Itu kan kalau ke karyawan itu yang bikin capek lah. Iya. Oke. Tuh. Ya lu ngerasain juga lah pastilah. Oke. Cuma ada karyawan jadi nggak mau ngomong. Takutnya kameranya dimatiin tuh. Kamera dimatiin kita nggak jadi podcast di sini kan. Nah, Tok, mungkin menuju di akhir-akhir nih Tok. Gue pengen nanya gini. Satu,
dari pengalaman lu yang panjang nih Tok, Mhm. dari pertama kali gue kenal lu bisa 10 tahun yang lalu, waktu itu masih main Gue masih main online. fashion ya Tok? Iya betul. Main baju, fashion ya? baju ya. Gue main baju anak dulu. Iya, Iya. main fashion, terus sekarang bisa nyemplung ke kuliner. Ya. Dan ya bisa maju lah Tok di kuliner. Refleksi apa yang dari perjalanan karir usaha lo ini yang menjadi pelajaran terpenting buat lo Tok? Kalau gua sih, gua orangnya tuh mikirnya produk dulu yang gua selalu utamain, kan. Sampai sekarang ini kan tentunya orang-orang kalau di kuliner ya, dia kan nyari produknya. Fokus gue itu pertama bikin produk yang baik dan gue juga mau gitu loh. Maksudnya kalau misalnya gue disediain makan ini, gue mau makan, gue mau beli dengan harga segitu. Tuh. Dan kedua servis, ya kan? Servis yang tadi kita bilang pada waktu orang datang komplain gimana cara kita ngehandle-nya, gimana pada waktu dia datang lagi udah lebih baik. Itu banyak yang gue pelajarin ya itu tadi. Produk kita harus dibikin bagus sampai dicari sama orang, dan servis kita juga harus baik. Jadi orang mau datang terus. Tuh gue jadi penasaran. Kan tadi lo bilang sekarang nih produk udah makin banyak, ada nasi tepung dan lain-lain. Dan produk menjadi salah satu core-nya nih yang paling penting buat lo. Kalau produknya belum ready ya jangan dijual dulu. Cara lo memvalidasi itu gimana tuh? Apakah lo mengundang orang untuk sampling dulu ke customer? Kalau gue sama si Mike itu dua-duanya kan suka makan. Taste-nya menurut gue cukup bagus lah. Jadi kita kalau misalnya kita mau jual itu kita coba dulu, udah oke di selera lidah kita. Lidah lu berdua nih. Baru kita jual. Oke. Berarti lidah lu berdua yang mahal dong Toh ya. Kalau gue mau bikin kuliner harus kasih ke lu berdua. Oke, berarti sebenarnya proses samplingnya itu di internal lu berdua ya? Iya betul, di internal. Kalau di internal lu berdua udah oke, baru kita launching produknya. Oke. Ya. Terakhir lagi Toh, ada gak brand F&B yang lu jadikan benchmark? Karena mungkin lu sangat suka dengan brandnya, dengan produknya, servisnya, dan lu aspire menjadikan warung Bali Pagede itu seperti brand tersebut. Pagi sore. Oh, pagi sore. Iya, nah kita fokusnya bisa sebesar pagi sore lah. Kenapa target terdekatnya ya. Coba ceritain tentang pagi sore. Kalau gue lihat sih, pertama yang gue rasakan emang produknya bagus, enak. Lu pasti suka kan. Bener. Produknya bagus, tempatnya, servisnya juga oke, ya kan. Bisa diterima hampir semua kalangan lah. Iya, lu bener loh. Iya. Nah itu gue pingin ke arah sana buka tempatnya kayak pagi sore. Pagi sore juga kan plan tapi pasti kan dia nggak masif kan dia ekspansinya. Iya. Baru belakangan ini sih lumayan banyak. Tuh dari pagi sore tuh di daerah daerah Chinese rame. Di daerah selatan rame juga. Daerah timur rame. Ya. Iya. Nah itu salah satu yang pengen kita kejar ya si pagi sore itu. Doain ya Yas ya. Bisa sih Toh. Kan ada pagi sore ada siang malam ya Toh. Lu siang malam. Ada lagi gak Toh selain pagi sore ya lu jadiin benchmark banget? Yang mirip-mirip ada juga kampung kecil namanya. Kampung kecil yang deket di itu ada kan bukan ya? Itu kampung Cinere ya? Bonavista, seberang Bonavista? Bukan. Oh, kampung artis. Bukan kampung kecil itu ada yang di mall apa Bellevue ya? Kampung kecil namanya. Iya, banyak dia udah banyak. Itu apa IKN ya? Aja buka dia di IKN. Serius? Iya, betul. Banyak dia makanannya awalnya kayak Sunda gitu ya. Saung Kito dulu awalnya, warung Kito. Kok lu di Binus kan? Di Binus gue. Nah, pernah makan warung Kito dong? Gak pernah. Di mana itu? Waduh. Nah itu pokoknya dia dulu awalnya dari si warung Kito, saung Kito gitu berkembang jadi si kampung kecil ini. Jadi tempatnya emang lumayan gede, kayak bambu-bambu, gitu. Saung-saung gitu. Makanannya makanan Nusantara lah. Produknya terjangkau. Taste-nya juga oke. Servisnya oke ya. Ya itu. Yang lagi kita pelajarin ya itu gimana caranya bisa sampai sebesar mereka lah. Sesustain mereka. Siap.
next target mungkin dalam waktu dekat 1-2 tahun ke depan brand Warung Bali Pak Gede ini ada rencana apa tuh? Itu tadi ekspansi, Cabang ketiga. beberapa cabang lah harusnya. Oh, lu Kan bakal 2-3 tahun ke depan. Iya. Beberapa cabang mungkin. Kita lihat juga kemungkinan mungkin bikin model bisnis yang lain, kan tidak menutup kemungkinan ke sana juga. Gimana tuh maksudnya? Model Kan bisnis lain. selain rumah makan kan mungkin ada target marketnya bisa kita ubah juga yang bisa menengah ke bawah juga kita serve. Jadi nggak cuma restoran gede, bisa warung-warung kecil mungkin, bisa di pinggir-pinggir jalan. Nah itu banyak yang harus diekspor lagi lah. Tapi konsep lu itu memang mau fokusnya itu on the street ya toh? Apa lu ada rencana sih masuk ke food court mall atau toko di mall atau memang mau di on the street? Mall juga ada banyak tawaran segala macam lagi kita pertimbangkan juga masuk ke mall. Ya. Oke. Cuma kan nggak bisa secepat itu. Planningnya kan target marketnya beda, cara mainnya, game plan-nya beda. Iya, harus nyari dulu rumah mana lagi yang mau dijual. Iya kan. Kebetulan belum ada rumah lagi. Siapa tahu kan rumah keluarga siapa lagi yang bisa dijual. Bisa kali ya. Toh, makasih banyak ya Toh. Makasih banyak ya Sa. Udah berkenan nih diajak ngobrol tentang Sama-sama. perjalanan lu membangun Warung Bali Pak Gede. Ya. Sebagai orang yang mengenal lu 10 tahun yang lalu, melihat perjalanan lu menjadi restoranpreneur ini nih sangat membanggakan Toh. Sama-sama, gue juga Mudah-mudahan. seneng banget lihat lu ya. Iya, kita berarti pertama kali ketemu sama sekarang ketemu usahanya beda ya dua-duanya. Beda ya? betul, dua-duanya beda. Iya. Mudah-mudahan sih 10 tahun lagi jangan beda lagi nih Toh. Mudah-mudahan masih sama. Bedanya lebih gede aja. Ya. Amin. Ya. Thank you Toh udah Sama-sama ya. diajak thank you, main, Yas. mudah-mudahan Udah diajak. Warung Bali Pak Gede buka di bawah kantor kita guys. Enak kita ke lobby langsung Warung Bali Pak Gede. Doain. Thank you Toh. Thank you, Yas. Aman guys? Oke. Thank you guys. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Bazel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.